akan wawancara dengan pimpinan saya, Bapak Ahmad Rofi'i. Wawancara ini sebagai tugas calon guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika yang akan saya wawancarakan dengan Bapak Kepala Sekolah saya. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Saya biasanya mengidentifikasi dilema etika melalui observasi, laporan dari guru, murid, ataupun dari orang tua, serta melalui situasi yang tampak memiliki konflik nilai atau kepentingan. Jika situasi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa yang benar atau salah dan melibatkan nilai-nilai moral, saya menilainya sebagai dilema etika. Baik Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika menghadapi dilema etika itu, saya biasanya menggunakan prinsip-prinsip yang telah saya pegang, seperti N-based thinking, ruler-based thinking, dan Karl-based thinking. Saya menimbang kepentingan semua pihak yang ada di lembaga ini harus dilibatkan dan memastikan keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai kebijakan universal, sehingga semua yang ada di lembaga SDN Sumber Kembar ini bisa menerima dengan baik. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dan memahami masalah dengan jelas, mengumpulkan informasi dan fakta yang terjadi di lapangan yang relevan dari berbagai sumber, menganalisis berbagai opsi dan dampak potensi dari permasalahan yang ada, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan kebijakan sekolah, kemudian mengevaluasi dari hasil keputusan itu dan melakukan penyesuaian jika memang sangat diperlukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Dalam mengambil keputusan itu, saya melibatkan semua pihak yang ada di lembaga ini yang berkepentingan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, menggunakan prinsip-prinsip etika sebagai panduan, menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang ada di lembaga SDN Sumber Kembar ini yang terbuka dan transparan, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang akurat. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Adapun tantangan dalam mengambil keputusan itu, saya mengambil ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Adanya tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok, menghadapi kritik atau ketidakpuasan dari pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang sudah kita ambil. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Terima kasih. Biasanya
saya tidak langsung menyelesaikan permasalahan di tempat pada waktu kejadian. Saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi, data, dan melakukan analisis dari berbagai masalah. Ada prosedur dan jadwal tertentu yang diikuti untuk memastikan semua aspek diperhitungkan dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Dalam mempermudah dan membantu saya sebagai mengambil keputusan, dukungan dari tim, semua pihak, manajemen sekolah dan guru-guru, begitu juga dengan wali murid, saya libatkan di situ. Konsultasi dengan ahli atau pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut. Prinsip dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebagai panduan, pengalaman pribadi, dan pembelajaran dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Terima kasih. Tentunya banyak pelajaran yang sudah kami terima. Pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan di antara semua pemangku jabatan yang ada di SDN Sumber Kembali. Semua pihak saya libatkan, menghargai perspektif dan kepentingan semua pihak yang terlibat, mengakui bahwa tidak semua keputusan akan memuaskan semua pihak. Itu saya yakin. Ada yang merasa kecewa ataupun tidak. Semua yang penting adalah proses pengambilan keputusan yang adil dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kesediaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki keputusan untuk selanjutnya. Jadi komunikasi ini sebenarnya yang penting ya, Pak ya? Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan berkenannya Bapak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Wawancara ini akan menjadi tambahan ilmu bagi saya, Pak. Semoga kedepannya saya mampu mengikuti jejak Bapak sebagai kepala sekolah yang adil dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Mohon doanya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Melanjutkan tugas saya dalam guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual yang berada di modul 3.1. Saya akan mewawancarai Bapak Amin Wahyudi
interaksi, mana yang melanggar aturan, mana yang tidak. Juga saya selalu ngecek kesepakatan kelas. Apa kesalahannya bila mana itu sudah melampaui dari kesepakatan yang dilakukan di kelas, baru kita akan mengambil kebijakan secara utuh oleh kepala sekolah sehingga tidak merugikan anak. Kami tidak berharap anak itu rugi dan merasa membekas di hatinya karena sesuatu tindakan yang tidak baik dari seorang kepala sekolah maupun dari guru. Sehingga anak-anak memiliki konsep bahwa apa yang dilakukan pasti bisa diperbaiki dan dilakukan terus perbaikan-perbaikan sehingga anak karakternya semakin meningkat. Untuk bagi siswa kami seperti itu. Wah, luar biasa Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi yang saya katakan, jadi biasa kami prosedurnya adalah ikuti SOP. SOP-nya ya tentunya kan kita sudah buat di peraturan sekolahan, tata tertib sekolah, kemudian kita cek data-data kelasnya, di kelasnya itu sudah gurunya sudah tentunya awal masuk ke ajaran baru. Seorang guru yang baik itu sudah membuat kesepakatan dengan siswanya bila melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat moral maupun etikanya. Ketika semuanya itu sudah disepakati, maka berlakulah apa yang dilakukan oleh siswa itu benar-benar mengikuti apa yang sudah disepakati tadi. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya lakukan secara efektif yang pertama satu yaitu memanggil dana. Memanggil dana, saya ajak bicara dari hati. Yang kedua, saya berkomunikasi dengan wali murid. Itu sangat penting sekali. Saya menggunakan buku kunjungan wali murid sebagai salah satu istilahnya untuk membantu sekolahan berkomunikasi bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi, benar-benar kita memang sudah sepakat dalam program sekolah. Memang kami menyampaikan kepada wali murid bahwa sekolah ini tidak bisa banyak dulu, punya wali murid untuk menanggung jawab sehingga anak benar-benar bisa mengikuti apa yang sudah disepakati. Jadi di sini itu Pak ya, selain dari kolaborasi dan komunikasi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangannya itu apa saja? Tantangannya kadang-kadang kita bertentangan ya. Seringkali mengambil kesepakatan keputusan itu wali murid yang tidak paham akan apa kejadian terhadap dirinya sehingga wali murid membuka atau menuntut atau protes kepada lembaga. Kenapa anak saya harus dibeginikan? Nah ini kita jelaskan gitu loh. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak-anak benar-benar mengikuti aturan dan kesepakatan. Sedangkan wali murid yang kadang-kadang kan ada ya wali murid yang acuh tak acuh terhadap anaknya, oh yang penting sekolah. Iya. Nah itu kadang-kadang wali muridnya moro-moro anaknya pulang nangis. Nah ini jadinya yang jadi masalah ya ini. Iya. Tidak bertanya dulu ke sekolahan dan tidak mengklarifikasi. Ya dalam bahasa kerennya itu ya, tidak bertanya dulu lah ke sekolahan, langsung diterima anaknya sehingga seolah-olah Sekolah yang salah. sekolahan dan temannya yang salah ataupun guru kelasnya. Iya. Ini yang menjadi istilahnya dilema. Jadi dalam hal itu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi dalam menyelesaikan masalah kasus yang ada di lembaga yang pertama akan kita lihat situasi kondisi. Kalau hari ini harus terselesaikan, maka harus diselesaikan secara tuntas. Dan bila mana tidak bisa diselesaikan hari ini, maka kita jadwalkan pertemuan dengan wali murid, tentunya nanti dibantu dengan komite. Sehingga masalah ini tidak sampai istilahnya membawa dampak yang luar biasa terhadap lembaga. Karena lembaga ini tetap harus menjaga kegiatan yang harus benar-benar istilahnya kegiatan kayak ini Pak. Kita
kegiatan anti korupsi, kegiatan anti narkoba, ini sudah sering kita lakukan dengan kepolisian. Nah, maka dari itu jadwal ya Pak ya. memang kita setahun sekali kita bisa mengadakan 2-3 kali pertemuan dengan wali murid, terutama untuk kepentingan anak-anak itu sendiri. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi oleh Bapak di sekolah? Tentunya berasal dari pengalaman. Mohon maaf Bu ya, saya ini lulusan SPG mulai tahun 87. Itu saya di SPG negeri. Jadi di sana itu ada pelajaran psikologi anak, psikologi perkembangan. Sehingga juga dapat materi-materi baru tentang cara menangani materi ini dari BNN. Saya ini termasuk orang yang sedikit tergila-gila dengan BNN, selalu buka walaupun saya tidak melaksanakan aksi nyata sebanyak-banyaknya, tapi sudah beberapa kali melakukan aksi nyata. Sehingga dari itulah saya bisa mengambil kesimpulan keputusan untuk bahwa kebijakan yang saya lakukan tidak menyalahi aturan yang ada. Itu. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang bisa dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Jadi saya dalam mengambil keputusan ini, saya selalu melihat situasi dan kondisi. Kemudian pentingnya komunikasi dengan wali murid, dengan anak, dengan guru, itu sangat penting sekali. Jadi saya tidak mengambil keputusan dari satu pihak yang misalkan ada anak bertengkar, ya, Iya. tahu anak yang melanggar amoral atau etikanya kurang bagus dan lain sebagainya. Tentunya di situ kita tidak bisa bertindak seenaknya sendiri. Jadi tentunya harus dipanggil anaknya, dipanggil gurunya, dan itu ya ada apa kok bisa terjadi. Dan saya tidak pernah istilahnya menghukum anak